Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrilna Fitri dengan NIM 2014 dari jurusan Tadris IPA Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bu Pipi Deswita MPD. Selamat menyaksikan. Saat di jalanan, biasanya kita melihat beragam jenis mobil. Setiap mobil melaju dengan kecepatan yang berbeda dari banyak model yang melaju. Kira-kira mobil manakah yang paling sulit berhenti? Ya, tentu saja mobil dengan kecepatan yang paling tinggi. Tapi kok bisa gitu ya teman-teman? Biar pertanyaannya terjawab, maka tetap terus tonton video ini sampai selesai ya. Nah, fenomena di jalan raya tadi dapat kita jelaskan dengan konsep fisika, khususnya yaitu konsep momentum. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang momentum dan impuls. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan sebuah benda yang sedang bergerak. Semakin sukar suatu benda berhenti, maka semakin besar momentumnya. Momentum itu merupakan suatu besaran vektor yang mana dimensinya MLT pangkat min 1. Besarnya momentum bergantung pada massa dan kecepatan benda. P sama dengan massa kali V. Dengan P merupakan momentum satuannya kilometer per sekon, M massa benda dalam satuan kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Oke teman-teman, berarti pertanyaan di awal tadi sudah terjawab ya. Karena makin besar kelajuan benda, maka momentumnya juga akan semakin besar, sehingga benda akan lebih sulit berhenti. Namun jika mobil tidak sejenis, tentu saja massanya akan berbeda. Kita tidak bisa cuma mengacu pada nilai kelajuannya saja. Kita juga harus memperhitungkan massa mobil tersebut sesuai dengan persamaan momentum tadi ya. Nah, gimana teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. Salah satu besaran fisika yang erat hubungannya dengan momentum adalah impuls. Impuls dapat diartikan sebagai ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Nah, impuls juga merupakan suatu besaran vektor, yang mana dimensinya MLT pangkat min 1. Secara matematis, impuls dirumuskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T. Dengan ini, impuls satuannya Newton sekon, F gaya adalah satuan Newton, dan delta T merupakan selang waktu dalam sekon. Pada grafik F delta T, nilai impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik. Kita cukup menghitung luas area yang dibentuk ya teman-teman. Selanjutnya hubungan antara momentum dan impuls digambarkan pada sebuah benda yang bermassa M bergerak dengan kecepatan mula-mula V1, kemudian diberi gaya tetap sebesar F dalam selang waktu delta T, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls dituliskan dalam persamaan F kali delta T sama dengan M kali V2 kurang V1. F kali delta T sama dengan MV2 kurang MV1. F kali delta T sama dengan P2 kurang P1. I sama dengan P2 kurang P1. Jadi, I sama dengan delta P. Di mana P1 sama dengan MV1 adalah momentum awal, P2 sama dengan MV2 momentum akhir, delta P sama dengan P2 kurang P1 merupakan perubahan momentum, di mana ketiganya dalam satuan kilometer per sekon. I sama dengan F kali delta T adalah impuls, satuan Newton sekon, jadi impuls merupakan perubahan momentum suatu benda. Jika dua benda saling bergerak atau salah satu diam dan pada suatu saat saling bersinggungan, kedua benda dikatakan bertumbukan. Pada peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen, dengan M1V1 tambah M2V2 yaitu jumlah momentum sebelum tumbukan.
M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen adalah jumlah momentum sesudah tumbukan. Nah, saat dua benda saling bertumbukan, maka nilai kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan akan berbeda. Perbandingan antara nilai selisih kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut dengan koefisien restitusi. Besarnya nilai koefisien restitusi dapat dihitung dengan persamaan Y sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen per V2 kurang V1 sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen per V1 kurang V2. Nilai koefisien restitusi ini menunjukkan kelentingan benda pada peristiwa tumbukan. Nah, teman-teman, tumbukan terbagi menjadi 3 jenis. Tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, tumbukan lenting sempurna. Misalnya, dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan, dan setelah terjadi tumbukan, keduanya saling berlawanan arah. Nah, dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna, yaitu jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang, sehingga pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar nilai koefisien restitusinya, yaitu sama dengan 1. Biasanya, tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada partikel-partikel berskala atomik atau lebih kecil lagi. Berikutnya, tumbukan lenting sebagian. Contohnya yaitu sebuah bola karet yang dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V, kemudian memantul kembali ke atas, di mana nilai kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula. Pada tumbukan lenting sebagian ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, yaitu dikarenakan ada sebagian energi yang hilang selama tumbukan. Jika bola adalah benda pertama dan lantai sebagai benda kedua, maka setelah bertumbukan keduanya tidak menyatu, dan rentang koefisien restitusi tumbukan ini adalah antara 0 dan 1. Nah, yang terakhir yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Misalnya, peluru ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang di dalam bola, kemudian keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, di sini sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian, padahal tumbukan tidak lenting sama sekali, hanya hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan, di mana nilai koefisien restitusinya sama dengan 0, sehingga besar kecepatan benda setelah tumbukan dapat dihitung dengan persamaan P aksen sama dengan M1V1 ditambah M2V2 per M1 tambah M2. Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Yang pertama, ayunan balistik. Ayunan balistik merupakan sebuah alat yang sering digunakan untuk mengukur laju proyektil peluru. Ayunan balistik adalah salah satu contoh tumbukan tidak lenting sama sekali. Persamaan yang terkait dengan ayunan balistik adalah Vp sama dengan M tambah Mb per Mp akar 2GH. V aksen sama dengan Mp per Mp tambah Mb kali Vp. V aksen sama dengan akar 2GH. Dengan Vp adalah kecepatan peluru. V aksen kecepatan balok dan peluru setelah tumbukan keduanya dalam satuan meter per sekon. Mp massa peluru, Mb massa balok, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian balok dalam meter. Aplikasi kedua pada tumbukan bola dengan lantai. Salah satu contoh tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara bola dengan lantai. Pada gambar terlihat bola jatuh bebas dari ketinggian H0 dari lantai dan menumbuk lantai sehingga bola memantul. Pada peristiwa ini berlaku persamaan V1 sama dengan min akar 2 GH0, V1 aksen sama dengan akar 2 GH1,
V2 sama dengan V2 aksen sama dengan 0, dan besar koefisien restitusinya dihitung dengan persamaan E sama dengan min V1 aksen per V1 sama dengan akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1. V1 kecepatan bola sebelum menumbuk lantai, V1 aksen kecepatan bola sesudah menumbuk lantai. V2 sama dengan V2 aksen, yaitu kecepatan lantai sebelum dan sesudah tumbukan. Ketiganya dalam satuan meter per sekon. H0 ketinggian bola mula-mula, H1 ketinggian bola pada pemantulan pertama, H2 ketinggian bola pada pemantulan kedua. Semuanya dalam satuan meter. Nah, agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, seorang petinju menyerangkan pukulan ke kepala lawannya dalam selang waktu tertentu, kemudian tangannya ditarik kembali. Pertanyaannya, hasil kali antara gaya pukulan dengan selang waktu yang dialami oleh lawannya disebut apa? Nah, tadi kita udah bahas ya, hasil kali antara gaya dengan selang waktu itu disebut impuls. Impuls dituliskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T. Jadi, jawabannya adalah B. Soal kedua, diketahui massa bola karet 75 gram sama dengan 0,075 kg. V sama dengan min 20 meter per sekon, negatif karena arahnya ke kiri, dan V aksen sama dengan 20 meter per sekon, positif karena arahnya ke kanan. Kecepatan awal dan kecepatan akhir mempunyai tanda yang berbeda, karena arah gerakan bola atau arah kecepatannya berlawanan. Yang ditanya, impuls besarnya dapat kita hitung, yaitu dengan persamaan I sama dengan delta P, atau I sama dengan MV aksen kurang V, sama dengan 0,075 kali 20 kurang min 20. Kita selesaikan perhitungannya, sehingga diperoleh I sama dengan 3 Newton sekon. Jawabannya adalah C. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.